Mati bermanfaat di tubuh ini, termasuk perbuatan kufur apabila seseorang itu mensetujui istrinya itu tapi tidak di tempat bersetubuh itu istilahnya adalah farja. Kalau alat bersetubuh kalau laki-laki dalam kitab berikut. Jadi tidak di tempatnya, di tubuhnya itu sama dengan perbuatan kafir. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat-ayat yang bersentuhan dengan itu antara lain di Al-Baqarah ayat 222. Ini punya latar belakang. Kalau kita lihat di Ibnu Katsir itu, jadi ada latar belakangnya, yaitu bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani apabila istrinya sedang menstruasi, dia tidak di rumah, dia tidak menyatu dan satu di satu rumah, dia cari tempat lain, pokoknya tidak mau serumah, dianggap itu dilarang. Kemudian fenomena itu ditangkap oleh sahabat, dan kemudian sahabat bertanya pada Nabi, wahai Nabi, kok teman-teman dari Yahudi dan Nasrani itu kalau istrinya menstruasi kok pada tidak di rumah ya, pada pergi. Nah, kemudian setelahnya ditanya itu, kemudian turunlah jawabannya ayat ini 222 ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan orang-orang pada bertanya. Jadi ini jamak yang tanya orang banyak, tidak hanya satu. Anil mahidi, hadho yahilu hadotan. Jadi itu menstruasi atau haid, yaitu turunnya ovum yang sudah matang tapi karena tidak dibuahi, kemudian dia rusak, karena rusak kemudian jadi darah kemudian dikeluarkan dulu. Ini Masya Allah, jadi Allah itu memberikan organ tubuh kita seluruhnya, dan onderdilnya di dalam itu semuanya serba otomatis. Kalau tidak berguna di dalam dibuang, tempat pembuangannya ada, yaitu yang kemarin di awal itu pengantar kita sampaikan. Itu kalau laki-laki kan ada dua lubangnya, di belakang dan di depan. Kemudian kalau perempuan 3, 1 di belakang sama dengan laki-laki, kemudian 2 di depan. 2 di depan itu yaitu 1 untuk urinoir, yang satunya lagi untuk mengeluarkan darah menstruasi maupun untuk memasukkan sperma ya. Jadi di situ itu farjah namanya. Farjah itu adalah celah. Nah, kalau celah tapi celah waktu itu fatrah. Jadi istilahnya ada sendiri-sendiri. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka pada bertanya pada engkau tentang waktu haid, waktu turunnya darah, keluarnya darah. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Ini kul ini kata perintah, amar, tapi mufrad atau tunggal ya. Jadi ini jamak, ini tunggal, gitu. Jadi ini tunggal, ini jamak lagi gitu. Jadi nanti itu kalau dirangkai ketemu apa maksud ayat itu ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka pada bertanya
tentang kamu tentang wanita yang lagi menstruasi. Kul, katakanlah, huwa ada, huwa ini al-mahid, dia itu adalah ada, kotoran. Ini penjelasannya. Kemudian tindakannya apa nih? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Hendaknya engkau menjauhi nisa, istri-istrimu. Di sini perempuan gitu, tapi yang dimaksudkan adalah istri-istrimu karena pada dasarnya agama kita melarang bergaul atau bersetubuh tidak dengan istrinya. Nah itu nggak boleh. Istrinya adanya ya, tidak dengan istri. Gitu. Nah istrinya siapa gitu kan gitu ya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid, dan jauhilah para wanita itu, istri-istrimu, fil mahid, ketika dia dalam waktu haid. Wala taqrabuna, dan janganlah engkau mendekati keduanya. Mendekati artinya bukan jejeri gitu toh. Yang dimaksudkan itu adalah jima, bersetubuh. Wala taqrabuna, dan janganlah engkau sekalian menyetubuhi mereka. Nah, mereka itu siapa? Para istri itu. Hatta yadhurna, sampai dengan dia suci. Dia suci. Suci itu artinya dia berhenti darahnya. Jadi di sini hatayat hurna ini kapankah itu? Gitu kan? Sapulah jalan ini sampai di pagar. Pagarnya orang melok disapu kan? Nggak ikut disapu. Jadi makna ini apa, harful ya ini hatta yadhurna. Maka kemudian muncullah pendapat bahwasanya yang penting sudah berhenti, darahnya sudah nggak keluar, itu sudah boleh gitu lah. Karena sampai dengan ini yadhurna ini suci itu adalah seperti masa iddah. Masa iddah bagi wanita yang ditalak atau bercerai dengan istrinya, itu ada masa tunggu. Masa tunggunya apabila kalau belum pernah duhul, itu belum pernah bersetubuh, itu 3 bulan. Kalau sudah pernah duhul, maka masa tunggunya itu 3 quru. Salah qurubin. Jadi 3 quru. 3 quru itu kemudian difahamkannya ada 2 pemahaman. Satu yaitu masa suci. Apabila sudah 3 kali masa suci itu ya, menstruasi suci, menstruasi suci, menstruasi suci. Nah, ini yang sudah selesai yang ketiga suci ini, maka sudah boleh nikah lagi. Itu hikmahnya ya untuk menetapkan sebetulnya kalau setelahnya itu terjadi kehamilan, itu adalah sebenarnya bibit dari suami yang dulu atau suami yang baru, gitu. Itu begitu hebatnya itu wahyu ya, Al-Quran itu mengaturnya gitu. Hatta yadhurna. Nah kemudian orang itu kan macam-macam pemahamannya. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu terutama Yahya bin Bukair, itu gurunya Imam Bukhari ya. Salah satu gurunya Imam Bukhari itu adalah Yahya bin Bukair. Itu berpendapat dari dia, kalau kita lihat mazhabnya dari Maliki. Jadi gambarannya pada mazhab Maliki pada umumnya kalau wanita sudah berhenti menstruasi,
meskipun dia belum toharoh dalam bentuk mandi besar, maka bisa di dikumpuli gitu ya, bisa dikumpuli gitu. Itu menurut pendapat. Tetapi seluruh imam mazhab itu berpendapat tidak boleh sebelum dia toharoh gitu. Dasarnya ini, fa'idza tatahharna fa'tuhunna, apabila mereka telah bersuci. Nah, di sini sebetulnya pemahaman yang agak nyeleneh dari satu mazhab ini kemudian sebenarnya ada penegasan yang lebih jelas lagi di sini. Fa'idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, sebagaimana pelajarannya pada surat Al-Maidah ayat 6 ya, itu berkenaan dengan tayamum dan suci. Itu ayat yang detail sekali menunjukkan bagaimana cara mandi dan cara wudhu, cara tayamum ya, cara wudhu dan cara tayamum. Dan di akhirnya itu ayat itu sebenarnya yaitu liyutahhirakum untuk menjadikan kau suci ya. Wa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, ini pada umumnya para ulama berpendapat bahwa ya hendaknya biar mandi jinabat dulu, mandi besar dulu untuk toharah, kemudian faktuhunna faida, ini syarat ya, syarat tindakan yang dilakukan. Faida tatahharna, apabila mereka telah bersuci, faktu maka gitu. Jadi ini jawab syaratnya, ini syaratnya jawab syaratnya, min haitsu amarakumullah, detail ini ya. Jadi kapan boleh itu di sini nih, faktuhunna, maka datangilah dia, kamu boleh kumpul dengan istrimu. Min haitsu amarakumullah, dari cara, dari arah, dari tempat yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan Allah itu laki-laki memasukkan zakarnya tidak pada lubang kencing dan tidak pada lubang dubur, tetapi lubang farja atau vagina, istilahnya di vagina. Itu nanti ada bagian-bagiannya, bagian luar, bagian dalam, dan bagian terdalamnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya ini dikunci, ditutup ayat ini, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyukai, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi mensucikan diri termasuk orang yang setelahnya selesai menstruasi, darahnya tidak keluar, kemudian kemudian bersetubuh disetubui. Sedang lula itu kok manut baik lah, yang memang berarti rodok dibusau karo sing lanang, dan dia habis baca hadis idza da'ar rajulun ra'atahu, apabila seorang suami ngajak istrinya ila firasi, ke tempat tidurnya, sudah jelas maksudnya itu. Apabila ada suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat antaji'a, maka dia enggan untuk meresponnya, memenuhi ajakannya. Macam-macam ajakannya itu macam-macam, terserah kebiasaan masing-masing kan gitu. Jadi fa'abat antaji'a, maka dia enggan untuk memenuhinya. Fabata ghadbana, maka kemudian bata yabitu itu suami, maka kemudian jadilah suami itu ghadbana, marah, ngajak istrinya tidak mau, marah, enggak, banyak alasannya bisa disampaikan. Itu baik suami maupun istri biasanya banyak alasan ya. Jadi bapak ghadbana, maka kemudian sang suami jadi marah. Bata yabitu itu
tubi tapi di waktu malam gitu. Kalau kana yakumu itu tubi di banyak waktu. Jadi Arab itu, bahasa Arab mengikuti tensesnya ada, tapi kemudian gendernya juga ada. Gendernya ada. Oke, jadi apa? La'anat hal malaikat, maka malaikat melaknat ha itu kembali pada zaujah imro'ah itu. Jadi ha itu menerangkan makna ya, menerangkan makna. Ini kembalinya kemana? Ini kembali karena satu ayat itu kadang-kadang melibatkan beberapa subjek. Beberapa subjek, maka dari itu kalau salah mengenali subjek nanti salah makna ayatnya kan gitu. Fa'abat antaji'ah, maka kemudian dia enggan untuk memenuhi. La'anat hal malaikat, maka malaikat akan melaknatkan hatta tusbiha, sampai dengan subuh. Loh kok sampai dengan subuh? Ya ini kan isyarat bahasanya. Ya kalau sudah subuh itu kan ya sudah harus berhenti semua kegiatan-kegiatan yang mesra maupun yang tidak mesra, itu kemudian segera bergegas untuk bersubuh pria kan gitu. Jadi mungkin perempuannya ini baca hadis itu maka dan dipeganginya, kemudian takut maka diikuti saja kan gitu. Itu ada hukumnya menurut mazhab Maliki adalah halal, tapi menurut jumhur ulama haram. Yang belum mandi tadi loh. Kalau sudah mandi tidak masalah, itu normal, ketentuan regulasi normalnya. Oke. Kemudian ayat 223, ayat berikutnya ada petunjuk nisa hukum, perempuan-perempuan kamu harsul lakum, adalah sawah ladang kamu sekalian. Fa'tu harsakum, hendaknya engkau datangi, engkau kumpuli mereka, harsakum, kebun-kebun kamu atau sawah-sawah kamu atau ladang-ladang kamu, an-nasitum, bagaimanapun yang engkau kehendaki gitu. Model opo gitu ya, model apa. Nah, suaminya mungkin banyak referensinya, jadi macam-macam ya modelnya gitu. Nah, jadi an-nasitum waqaddimu li anfusikum, dan hendaknya engkau mendulukan apa yang engkau inginkan, Nah ini semuanya mendatangi perempuan itu di sini diajarkan oleh Allah kepada kita semuanya. Karena itu kebun sawah ladangmu, maka silahkan sekehendak kamu, dan itu kemudian kamu prioritaskan keinginan kamu. Tapi ini kebebasan ini adalah harus pada harsul lakum, ini tidak boleh keluar dari harsul lakum. Artinya harus pada farjah, tidak boleh mentang-mentang ini istrinya terus semau gue lah dimasukkan di mana saja gitu, tidak boleh ya, tidak boleh. Sepertinya pada judul tema ini nakihul mar'ati fi duburiha. Oke. Wattaqullah, hendaknya engkau takut kepada Allah, taat pada ketentuan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum mulaku, bahwasanya engkau akan bertemu dengan Allah ini. Wa basyiril mu'minin, dan beritahulah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Dari ayat yang kedua, 23 ini menunjukkan bahwa tempat senggama itu ada tertentu, sudah ditentukan oleh Allah, yaitu di mana tempat itu juga untuk tempat melahirkan. Biasanya di mana tempat menanam, disitulah tempat panennya juga gitu. Jadi antara sebab dan akibat itu berada di satu tempat gitu. Jadi ini yang diterangkan dari surat Al-Baqarah 222 dan 223. Oke.
Mahalul jima, tempat jima. Ini di dalam Ibnu Katsir ini dijelaskan ya. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, fa'tuhunna kharsu an-nasitum. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, fihi dalalatun, ini menunjukkan datangilah kebunmu sebagaimana Allah memerintahkan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 558 disebutkan wa fi dalalatun hina idzin ala tahrimil wad'i. Dan di sini ayat ini, penggalan ayat ini menunjukkan dalil petunjuk. Hina idzin, pada waktu itu, ala tahrimi, pada diharamkannya al-wad'i, koitus atau bersetubuh fit dubur. Jadi artinya dilarang, diharamkan bersetubuh pada dubur, karena dubur bukan mahalul jima. Kama sayati takriruhu qariban. Begitu juga sebagaimana yang akan diterangkan nanti pada ayat-ayat berikutnya. Takriruhu qariban, tidak lama lagi. Oke, hadis kedua. Hadis ini adalah hadis dari Ibnu Abbas. Ini hadis yang kedua dari Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz dari bin Jabal berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma yahillu lirrajuli min imra'atihi. Apa yang dihalalkan bagi seorang suami, lirrajuli, rajul itu laki-laki, dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah suami, min imra'atihi. Apa yang dihalalkan bagi suami, istri-istrinya, wahya haidun, sedang istri-istri itu sedang haid, sedang menstruasi. Artinya, kalau dipahamkan singkat, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami manakala istrinya sedang menstruasi? Yang boleh di sini adalah diterjemah dari yang halal, yang dihalalkan. Kemudian maka Nabi menjelaskan, faqala, maka bertuturlah Nabi, ma fawqal izar, apa yang di atasnya izar. Izar kemarin siapa ya Ustadz sudah menerangkan. Jadi pakaian itu sebenarnya dua potong. Yang bawah ini surah pusat bawah sampai di bapak itu izar. Kalau atas namanya komis. Komis kemudian bahasa sehari-harinya menjadi gamis, ya, gamis. Batasannya gamis menutupi pantat. Ya. Kalau mengapa pantat? Ya, karena itu nanti ada perhiasan-perhiasan yang mempunyai daya tarik sendiri antar jenis itu macam-macam. Maka Al-Quran menunjukkan bahwa itu perhiasan. Jadi perhiasan perempuan itu perhiasan, dan perhiasan itu bagi laki-laki itu masing-masing beda-beda. Ada dia lebih bergairah kalau melihat apanya, gitu loh. Jadi maksud saya itu kan. Jadi semua bagian tubuh itu sekujur tubuhnya itu. Maka dari itu syariatnya itu sekujur tubuhnya ditutupi, gitu. Ditutup. Karena itu efeknya Allah Maha Tahu, karena Allah yang menciptakan kita laki-laki. Ma fawqal izar. Nabi mengatakan kalau perempuan lagi menstruasi, hendaknya para suami itu daerah operasinya adalah di atas izar. Di atas izar itu ada testimoni dari Aisyah di hadis lain dikatakan bahwasanya Nabi kalau Aisyah itu terbuka, agak cerdas, apa namanya kuat itu Aisyah. Nabi kalau
saya lagi menstruasi, dia mau sama saya, itu ditutuplah dengan kain, gitu ya, ditutup dengan kain. Itu yang dilakukan Nabi. Kemudian ada testimoni Aisyah bahasanya kalau dia berkeinginan, maka yang dilarang itu adalah pada fokusnya sini, gitu. Aisyah mengatakan gitu. Kemudian Nabi angkat, kelihatanlah fahdaihi, fahdi, ya. Maka nampaklah fahdun itu adalah paha saya. Maka kemudian Nabi pun mendekat, dan kemudian Nabi pun meletakkan pipinya dan dadanya. Itu testimoni dari Aisyah. Itu yang dilakukan. Ini ma'faqal izar. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga ini saya kutip hadis-hadis ini dari tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi saya tidak buka kitab hadis tersendiri, tapi saya kutip langsung karena pertimbangan waktu, ya. Ma'faqal izar ini ada yang menerangkan bahwasanya ada yang berpendapat ulama yang dikutip oleh Ibnu Katsir bahwasanya boleh, tapi daerah operasimu adalah di atas, pusar ke atas, tidak boleh ke bawah, gitu ya. Nah, tapi tadi kan dikonfrontir dengan testimoni Aisyah tadi, ya. Wa ta'affuf andalika afdal, dan menahan dari itu semua, gitu, petunjuk Nabi, dan menahan dari itu semua, wa ta'affuf andalika, dan menahan dari itu semuanya afdal, itu yang lebih utama. Jadi petunjuk Nabi kalau itu yang dihindari saja, dihindari itu adalah lebih baik. Tidak usah main di atasnya, main di itu, ditutup dengan kain, di itu semuanya, atau suruh banyak lah macam-macam, ya. Maka itu adalah lebih afdal apabila ta'affuf. Ta'affuf itu kalau perempuan ifah, ifah. Nah, jamaah syukur rahimakumullah, sampai di sini barangkali penjelasan berkenal dengan makhluk jima secara detail. Insya Allah nanti bagaimana kalau terjadi kecelakaan, orang ternyata sudah terjadi kumpul dengan istrinya, sedangkan istrinya adalah lagi menstruasi. Insya Allah akan kita sampaikan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.